Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam materi PAI semester 2 bab 6, yakni mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahim. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oh ya anak-anak, apakah kalian sudah mengaji hari ini? Ya, kalau kalian memang sudah mengaji, itu adalah anak yang sangat hebat. Dan alhamdulillah, karena Allah itu telah menjanjikan kepada orang yang mau membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan bagaimana ketika orang itu mengajinya terbata-bata, Allah itu akan melipat gandakan pahalanya 2 kali lipat pahala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bi ma'as-safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya adalah 2 pahala. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa ya. Janji Allah kepada orang yang mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sekarang kita akan membaca Quran surat At-Tin. Bacalah Quran surat At-Tin itu dengan benar. Mulailah dengan membaca ta'awud dan basmalah. Perhatikan ketika kalian melihat warna hijau berarti dibaca memantul atau qalqalah. Sedangkan kalau warna biru berarti dibaca samar karena itu adalah ikhfa. Sedangkan kalau warna kuning berarti dibaca jelas karena itu adalah bacaan izhar. Mari kita membaca Quran surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Nah, anak-anak, setelah kita membaca Quran surat At-Tin tadi, maka kita bisa mempelajari bacaan-bacaan tajwid yang ada dalam surat At-Tin tersebut. Antara lain, yang pertama ada lafadz
Laqad. Laqad ini adalah termasuk bacaan qalqalah. Kenapa kok dinamakan bacaan qalqalah? Karena ada dal sukun. Ketika ada dal sukun, maka harus dibaca memantul. Laqad, begitu. Kemudian yang kedua ada lafadz khalaqna. Khalaqna ini juga termasuk bacaan qalqalah karena ada huruf qaf sukun. Apa saja huruf qalqalah itu? Huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama huruf qaf sukun, qaf, to sukun, qaf to, ba jim, dal, ada 5. Ketika ada huruf qaf to, ba jim, dal itu disukun, maka itu termasuk bacaan qalqalah. Kemudian ada lafadz al-insana. Al-insana ini adalah bacaan ikhfa. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu sin. Ketika ada nun sukun bertemu sin, maka cara membacanya adalah samar dan mendengung. Selanjutnya ada bacaan qalqalah lagi pada lafadz taqwimin. Nah, taqwimin ini ada huruf qaf sukun. Ketika ada qaf sukun, maka cara membacanya harus dipantulkan karena itu merupakan bacaan qalqalah. Taqwimin gitu. Kemudian ada lafadz ajrun. Lafadz ajrun ini juga termasuk bacaan qalqalah. Kenapa? Karena ada jim sukun. Ketika ada jim sukun, maka harus dibaca memantul. Ajrun gitu. Kemudian yang terakhir kita menemukan lafadz ajrun ghairu mamnun. Ketika ada lafadz ajrun ghairu mamnun, tanwin bertemu dengan ain, tanwin bertemu dengan ghain, maka cara membacanya adalah jelas atau terang. Dan itu disebut bacaan izhar. Cara membaca izhar adalah jelas atau terang. Ajrun ghairu mamnun. Begitu. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati tabel bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surat At-Tin tadi, maka Bu Guru di sini akan menerangkan tentang hukum-hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Adapun hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada 5. Apa saja? 1 adalah izhar, 2 ikhfa, ketiga idgham bi gunnah, keempat idgham bila gunnah, dan yang kelima adalah iklab. Yang pertama di sini adalah izhar. Apa itu izhar? Izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf, alif, ha, kha, ain, ghin, ha, maka cara membacanya adalah jelas atau terang. Adapun contoh-contoh dari bacaan izhar antara lain yakni waman ahsanu. Pada lafadz waman ahsanu ada nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif atau hamzah, maka dinamakan bacaan izhar. Dan cara membacanya adalah jelas atau terang. Waman ahsanu. Kemudian ada lafadz waminhum. Ketika ada nun sukun bertemu dengan ha, maka harus dibaca jelas atau terang. Waminhum. Kemudian ada lafadz watun hituna. Lafadz watun hituna ini dibaca jelas atau terang ketika ada nun sukun bertemu dengan
huruf H. Dan ada lagi tanwin bertemu dengan hamzah atau alif. Contohnya, azaban aliman. Nah, ketika ada lafaz azaban aliman, tanwin bertemu dengan alif, maka harus dibaca jelas atau terang. Kemudian ada lagi lafaz kullan hadaina. Ketika ada lafaz tanwin bertemu dengan ha, maka harus dibaca jelas atau terang karena merupakan bacaan izhar. Kemudian ada lafaz aliman hakiman. Ketika ada tanwin bertemu dengan ha, maka juga harus dibaca izhar, jelas atau terang. Kemudian ada lafaz qiradatan khosiina. Ketika ada tanwin bertemu dengan kho, maka harus dibaca jelas dan terang. Ini adalah contoh-contoh dari bacaan izhar. Adapun hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang nomor 2, yakni bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sodot, to, zo, fa, kof, kaf. Cara membacanya adalah samar-samar dan mendengung. Contoh bacaan ikhfa antara lain ada lafaz tas'alu. Nah, ketika ada lafaz tas'alu, maka harus dibaca samar-samar. Karena apa? Karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Kemudian ada lafaz min samarihi. Ini juga harus dibaca ikhfa karena ada nun sukun bertemu sa. Dan ada lagi lafaz min ju'in. Nah, ini ada nun sukun bertemu huruf jim. Kemudian ada lagi indallahi. Ketika ada nun sukun bertemu dal, maka harus dibaca samar-samar atau bacaan ikhfa. Kemudian walikullin darajatun. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan huruf dal. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf dal, maka harus dibaca samar-samar. Ada lagi lafaz syihabun sakibun. Nah, ada tanwin bertemu dengan sa. Ketika ada tanwin bertemu dengan sa, maka cara membacanya adalah samar-samar karena merupakan bacaan ikhfa. Kemudian yang terakhir di sini ada lafaz fiha ainun jariyah. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf jim, maka ini dinamakan bacaan ikhfa dan cara membacanya adalah samar-samar. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf. Apa saja itu? Ya, nun, mim, dan wawu. Dan cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah memasukkan dengan mendengung. Adapun contoh-contoh dari bacaan idgham bi gunnah antara lain famay ya'mal. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Dan ada lagi lan nasbira ala. Ketika ada nun sukun bertemu dengan nun, maka harus dibaca memasukkan dengan mendengung. Kemudian ada lafaz mim mislihi. Ada nun sukun bertemu dengan mim,
maka cara membacanya adalah memasukkan dengan mendengung. Dan yang terakhir ada lafadz miwaliyin. Ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang nomor 4, yakni bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf, yakni huruf lam dan ro. Cara membacanya adalah memasukkan tanpa mendengung. Ini namanya bacaan idgham bila gunnah. Adapun bacaan idgham bila gunnah itu adalah kebalikannya dari bacaan idgham bigunnah. Kalau idgham bigunnah itu memasukkan dengan mendengung, sedangkan kalau idgham bila gunnah ini memasukkan tanpa mendengung. Adapun contoh dari bacaan idgham bila gunnah yakni ada lafadz walakin la ya'lamuna. Nah, ketika ada nun sukun bertemu dengan lam, maka cara membacanya adalah tanpa mendengung. Jadi langsung walakin la ya'lamuna gitu. Kemudian ada lafadz mir rabbihim. Nah, jadi langsung tanpa mendengung. Mir rabbihim gitu. Jadi hurufnya idgham bila gunnah itu ada dua, yakni lam dan ro. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang terakhir, yakni bacaan iklab. Apa itu iklab? Iklab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah mengubah suara N menjadi M. Adapun huruf iklab itu hanya satu, yakni huruf ba. Adapun contoh dari bacaan iklab adalah mim ba'di ma. Nah, ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya adalah mengubah huruf N menjadi M. Bukan min ba'di, tapi yang benar adalah mim ba'di ma gitu. Ini namanya adalah bacaan iklab. Nah, itu tadi adalah keterangan dari macam-macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jumlahnya ada berapa tadi? Yakni ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah bacaan izhar. Kemudian yang kedua bacaan ikhfa. Yang ketiga bacaan apa? Yakni bacaan idgham bigunnah. Yang keempat adalah idgham bila gunnah. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah bacaan iklab. Itu tadi adalah macam-macam bacaan, hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kemudian kalian bisa mempraktekannya ketika mengaji, baik itu di rumah ataupun di TPQ. Jadi kalian bisa mempraktekannya dengan cara membacanya berulang-ulang. Dan bisa juga dengan memvideo, minta tolong kepada orang tua untuk memvideokan membaca Quran surat At-Tin tersebut. Dan kegiatan yang selanjutnya yakni aktivitas kelompok. Apa itu? Kalian menjadi detektif tajwid. Bagaimana caranya? Nanti kalian siapkan alat dan bahan-bahannya. Alat dan bahannya antara lain, satu yakni siapkan Al-Quran. Dan yang kedua siapkan loop jika ada atau jika punya. Kalau kalian nggak punya ya nggak usah, nggak apa-apa.
Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Berbagilah peran dalam kelompok kecilmu. Buat kelompok 4 atau 5 anak. Kemudian sebagai detektif, carilah contoh hukum nun sukun atau tanwin pada Al-Quran menggunakan loop. Jika ada, kalau nggak punya, ya tanpa loop juga bisa. Kemudian nanti langsung disalin di buku tulis. Kalian bisa membuat tabel seperti contoh berikut ini. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yakni 1 idhar, 2 ikhfa, 3 idgham bi gunnah, 4 idgham bila gunnah, dan yang kelima adalah iklab. Kemudian ada kolom contoh bacaan. Nanti contoh bacaannya langsung ditulis pada kolom berikut ini. Begitu ya anak-anak. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.